Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Samuel Andesta Bangun, NIM 191401037, saya berasal dari KOM-A. Pada video ini, saya akan memberikan poin-poin penting dan rangkuman yang sudah ada kami presentasikan beberapa bulan yang lalu bersama kelompok saya, yang berjudul Dukungan Sistem Operasi. Sistem operasi adalah program yang mengontrol eksekusi program aplikasi dan berperan sebagai interface antara pengguna komputer dengan hardware. Adapun tujuannya yaitu convenience, yaitu membuat komputer lebih mudah digunakan dan lebih mudah diperintah oleh pengguna. Selanjutnya efisiensi, yaitu mengatur penggunaan resource atau komponen-komponen yang digunakan dalam eksekusi proses pada komputer dengan efisien. Jadi itulah tujuan dari sistem operasi, di mana tujuan utamanya itu untuk mempermudah user. Di sini user bukan programmer, tapi kita sebagai orang yang awam yang tidak mengerti komputer, kita bisa dengan mudah menggunakan komputer. Itulah tujuan daripada sistem operasi. Selanjutnya ada 2 poin yang akan saya jabarkan juga, yaitu yang pertama kontrol program yang terdiri dari kontrol program batch, kemudian ada batch awal, kemudian ada batch pengembangan, dan juga ada metode penjadwalan. Kemudian di samping itu juga dalam dukungan sistem operasi terdapat yang namanya manajemen memori, seperti manajemen memori swapping, partitioning, dan pegging. Seperti apa? Saya akan mencoba menjelaskan. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan fungsi dari operating system, yaitu untuk pembuatan program, contohnya seperti kompilasi dari assembly, untuk eksekusi program, untuk akses ke peripheral atau external device, kemudian akses terstruktur ke file di dalam peripheral akses ke seluruh perangkat dan resource system, kemudian deteksi error dan handlingnya, dan juga pengaturan sistem. Juga membantu mengatur organisasi resource atau memori, processor, disk, dan sebagainya agar bekerja lebih efisien. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya kontrol program. Jadi, pada zaman dahulu, sekitar tahun 1940-an sampai dengan 1950-an, komputer tanpa sistem operasi berinteraksi langsung dengan hardware melalui bahasa mesin. Jadi, kalau dulu itu berinteraksi langsung dengan bahasa mesin atau yang kita kenal dengan sistem biner gitu, 1010 gitu. Operator komputer ini ingin bisa memasukkan banyak program sekaligus tanpa harus ada operator standby. Tiap satu program selesai, memasukkan program berikutnya. Dikembangkanlah sistem batch system untuk mengatur jalannya program. Inilah sistem operasi awal, bentuk modern yaitu DOS. Jadi kalau dulu dia tiap satu program selesai, maka harus masukkan lagi program berikutnya. Selanjutnya ada kontrol program batch. Batch artinya berurutan gitu. Sequentially quiet. Batch operating system berbentuk sebuah program stray resident di memori. Seperti yang kita tahu kalau batch itu seperti kayak batch 55 berarti angkatan 55, batch 56 yaitu pada urutan yang ke-56. Seperti itu. Jadi tiap program job dibaca oleh monitor dan disimpan ke memori. Program atau job dijalankan oleh monitor sesuai dengan urutan masuknya gitu. Jadi dia berurutan dibuat programnya gitu. Tidak sembarangan diletakkan. Selanjutnya ada batch awal atau kontrol program batch awal. Ini sangat boros waktu dan juga tidak bisa menjalankan lebih dari satu program bersamaan atau uniprogramming. Jadi dia ada run, wait gitu. Jadi dia hanya bisa satu program dalam satu waktu. Kemudian ada kontrol program batch pengembangan. Hemat waktu, lebih boros resource, dan juga bisa menjalankan lebih dari satu program secara bersamaan atau multi-programming. Kemudian ada kontrol program atau metode penjadwalan. Untuk mengatur susunan program atau job pada multi-programming digunakanlah penjadwalan atau scheduling. Sistem operasi yang kita gunakan saat ini seperti Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan kawan-kawan sudah tidak murni batch, namun sudah menggunakan teknik scheduling yang lebih maju.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen memori. Untuk programming, tidak ada masalah dengan memori. Memori dibagi menjadi dua. Satu bagian untuk sistem operasi atau monitor, satu bagian untuk program yang sedang dieksekusi. Kemudian muncul masalah pada multiprogramming, di mana jatah memori untuk program harus dibagi antara beberapa program yang sedang dieksekusi. Selanjutnya ada manajemen memori swapping, di mana ukuran memori yang tersedia tidak mencukupi untuk mengeksekusi semua instruksi dalam sebuah program. Di sini program dikenal sebagai Process Band Task Manager Windows. Jadi saat ruang memori sudah tersedia, load proses tersebut ke memori. Saat proses sudah selesai, membuang seluruhnya dari memori. Selanjutnya ada partitioning atau manajemen memori partitioning. Seperti dari bahasanya kita sudah tahu yaitu partisi, di mana ini pembagian, membagi memori menjadi bagian-bagian untuk menampung proses, termasuk milik sistem operasi. Baik itu fixed sized partitioning, ada juga variable sized partitioning. Kemudian ada manajemen memory pegging, di mana bagi memori menjadi potongan-potongan kecil sama besar, disebut dengan peg frames. Kemudian menghitung jumlah peg frames yang dibutuhkan proses tersebut dan memasukkan ke dalamnya. Mungkin ini saja rangkuman yang bisa saya jelaskan dari hasil presentasi kelompok kami. Tugas ini saya buat untuk ujian akhir semester organisasi arsitektur komputer. Terima kasih.